Lagi bersama saya Ratu Balgis di Ini Palu Top, podcastnya orang Palu. Oke, dan hari ini senang sekali karena kita ada di segmen perempuan, yaitu Caleda, cantik, lembut, dan anggun. Dan sudah bersama saya ada, kalau saya bilang ini cantik sekali ya, karena memang dia salah satu duta atau putri sebenarnya, putri Indonesia favorit ya, Sulawesi Tengah. Halo Widi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Sehat-sehat ya, harus sehat ya. Oke, dan untuk hari ini kita juga mau mengucapkan selamat ya, karena ini adalah hari buat perempuan. Iya, perempuan. Ada hari Women's Day ya, yang hari ini. Jadi sebenarnya kenapa kita ambilnya Caleda di hari ini, karena kita ingin merayakan juga gitu Women's Day. Tadi Happy International Women's Day gitu kan. Oke, dan buat teman-teman semua, apalagi perempuan yang saat ini lagi menonton di sini di podcast Palu, saya berharap bisa terus stay bestie ya. Oke, Widi, sekarang kegiatannya apa nih? Sehariannya. Saat ini Widi lagi belajar 4 bahasa di salah satu lembaga kursus bahasa asing di Bali. Yang mempelajari 4 bahasa di sana. Ada bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, juga Prancis, dan juga sebagai freelance model sebenarnya di Bali. Gitu Kak. Luar biasa ini, harus banyak belajar ya. Iya benar. Widi kemarin ikut Putri Indonesia Sulawesi Tengah. Iya betul. Terus jadi runner up ya? Favorit. Ya, favorit. Gitu. Pemenang vote. Pemenang vote favorit Putri Indonesia Sulawesi Tengah ini guys. Jadi saya berharap dari podcast ini nanti banyak hal yang kita bisa pelajari ya dari Widi. Luar biasa. Oke, Widi, selain kesibukannya modeling, terus belajar 4 bahasa ini, apakah Widi belum lagi ingin melanjutkan pendidikan apa gimana? Rencana memang untuk tahun ini, insya Allah tahun ini ingin melanjutkan studi Widi ke jenjang universitas pastinya Kak. Memang rencananya tahun ini. Oke, jadi sudah lulus SMA dan sekarang kursus saja ya? Iya, saat ini memang fokus 1 tahun untuk belajar bahasa. Wah, luar biasa. Terima kasih. 4 bahasa itu, waduh, kayaknya saya 1 bahasa nih kelimpungan juga biasanya. 4 bahasa itu luar biasa. Tapi memang Widi mencoba untuk selalu meng-upgrade terus ya? Iya, pasti harus. Iya. Iya. Oke, Widi, pasti bestie di rumah tuh mau tahu sebenarnya hobinya apa sih putri kita ini ya? Kalau hobi sebenarnya lumayan banyak ya. Hobi Widi yang pertama pasti modeling, menyanyi. Widi juga suka menari, lebih tepatnya itu dance sport. Mungkin teman-teman bestie mungkin masih asing ya. Dance sport itu dia kayak cha-cha, kayak salsa, tapi memang ada pakaiannya, dia kayak rumbai-rumbai gitu. Iya. Beda sama Zumba ya, kalau Zumba dia olahraga. Iya, Zumba dia olahraga. Kalau ini dia juga termasuk cabang olahraga juga, makanya dibilang dance sport. Makanya cuman memang bedanya dia seperti salsa gitu. Ya, oke. Pasti teman-teman di bestie di rumah juga ya pasti pengen tahu juga kenapa akhirnya Widi memilih untuk ikut di ajang Putri Indonesia dan mewakili Sulawesi Tengah. Jadi sebenarnya itu cita-cita dari kecil ya Kak, dari kecil ingin menjadi Putri Indonesia mewakili Sulawesi Tengah. Karena memang kebetulan ayah Widi memang orang Bali, memang Widi juga berdomisili di sana, tapi ibu Widi orang Kaili asli Sulawesi Tengah, dan ingin juga mengharumkan Sulawesi Tengah di nasional pastinya. Luar biasa. Oke, Widi. Nah, sebelum ikut pemilihan ini apa sudah pernah ikut lomba-lomba modeling atau apa begitu? Kebetulan memang Widi terjun di dunia modeling dari umur 3 tahun Kak. Jadi di dunia modeling dari umur 3 tahun, di tahun 2017 Widi terjun ke dunia pageant seperti ini. Jadi dari tahun 2017 sampai akhirnya menginjakkan kaki di Putri Indonesia.
gitu. Apa saja yang sudah pernah diikuti yang ajangnya gitu? Di tahun 2017 Widi mengikuti ajang Wajah Pesona Indonesia dan mendapatkan juara berbakat. Di tahun 2018 Widi mengikuti ajang Indonesia Culture and Tourism Model Ambassador. Widi mendapatkan juara favorit. Di tahun yang sama juga Widi mengikuti ajang Putri Remaja Indonesia dan mendapatkan gelar Putri Remaja Indonesia Berbakat tahun 2018. Dan di tahun 2019 Widi mengikuti ajang Ning Ayu Bali dan mendapatkan second runner up atau Ning Ayu Lingkungan Bali tahun 2019. Dan di 2022 ini mengikuti Putri Indonesia dan menjadi Putri Indonesia Sulteng favorit tahun 2022. Alhamdulillah. Waduh, public speakingnya bagus ya Putri kita terima ini. Terima kasih. Oke, nah Widi kan kalau bicara soal lomba banyak yang Widi ikutin. Sebenarnya apa cita-cita Widi ini? Kalau pasti Besti pengen tahu. Kalau ditanya cita-cita mungkin agak sedikit melenceng, tapi kayaknya enggak juga ya. Jadi kalau ditanya cita-cita, sebenarnya Widi cita-citanya ingin menjadi pengusaha, begitu. Tapi mungkin dengan mengikuti ajang-ajang seperti ini kan untuk membangun networking juga ya, terus ketemu banyak orang, belajar public speaking juga, gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita itu sih Kak, jadi pengen jadi pengusaha. Jadi pengusaha seperti Bapak begitu? Iya, kebetulan Papa, ayah Widi memang pengusaha juga. Jadi memang karena dari kecil udah ngelihat Papa sebagai pengusaha, ingin juga pengen menjadi businesswoman nantinya, insya Allah gitu. Insya Allah ya. Iya. Pasti insya Allah tercapai cita-citanya. Amin, terima kasih banyak. Nah, kalau hobi banyak gitu kan, minatnya memang di modeling dari kecil ya, betul. Gitu. Sebenarnya siapa yang menjadi orang yang berjasa begitu sebenarnya yang membuat Widi sampai seperti sekarang ini? Ayo cerita-cerita sedikit. Iya boleh banget. Jadi sebenarnya yang paling berjasa ya sampai Widi ada di titik ini pastinya mama sama papa dan keluarga juga. Cuman memang karena Widi dari kecil mama papa selalu dukung untuk ikut lomba-lomba. Pokoknya menang atau nggak menang mereka nggak pernah yang gimana-gimana sama Widi. Mereka selalu mendukung dan bilang coba lagi jangan pernah menyerah untuk berusaha supaya karena dari pengalaman itu Widi bisa belajar untuk lebih baik lagi ke depannya pastinya. Jadi kalau ditanya pasti mama papa dan keluarga yang sangat memotivasi Widi dan membuat Widi berada sampai di titik ini. Aduh luar biasa. Iya. Tapi kan kalau bicara motivasi tidak semua orang ya dapat motivasi dari keluarga mungkin. Iya betul. Walaupun mungkin banyak di luar sana anak muda juga yang memiliki kemampuan gitu yang luar biasa juga gitu. Cuman memang Widi ketemu orang tua yang mendukung ya. Alhamdulillah Iya. Nah terus selain dari ini nanti kedepannya ini apa rencana-rencananya Widi ini? Untuk kedepannya pasti selain Widi mau kuliah, fokus kuliah, pasti juga belajar lagi Kak untuk tahun-tahun berikutnya supaya bisa kembali mewakili Sulawesi Tengah di ajang Putri Indonesia atau di ajang-ajang yang nanti kita belum tahu ya kedepannya gimana. Ya pastinya itu Kak belajar mulai dari public speaking lagi, mental juga pastinya, menyiapkan fisik juga, terus materi-materi untuk kedepannya. Oke. Widi itu kan besar di kota besar ya, gitu. Bagaimana Widi melihat kota Palu ini dan anak mudanya gitu? Kalau menurut Widi kota Palu ini sebenarnya apalagi di sekarang ini udah berkembang ya Kak, beda sama sebelum-sebelumnya waktu Widi kesini udah banyak perkembangan yang justru buat Widi kaget. Dan untuk anak-anak mudanya benar-benar sangat banyak yang berprestasi dan mereka banyak banget karyanya yang sebenarnya mereka benar-benar kreatif dan harus kita support pastinya biar mereka lebih berani lagi untuk menunjukkan kemampuan mereka. Benar gitu. Nah begitu Besti. Jadi kalau saya bilang mungkin sebagian dari anak muda sekarang punya bakat tapi mungkin dia belum ketemu jalannya.
the right time, the right place, the Iya. right person mungkin belum ketemu saja gitu. Jadi harusnya tetap berusaha ya. Iya, gitu. tetap berusaha. Ya, luar biasa. Nah, bisa tidak Widi cerita sedikit tentang pengalaman selama Widi akhirnya pertama ini ya masuk dulu di nominasi Putri Indonesia ya, Iya. mendaftar dulu untuk Iya, bagaimana? betul. Bisa cerita sedikit Boleh. waktu akhirnya sampai di Putri titik ini ya Putri Indonesia. Pengalamannya Jadi gitu ya. oke Kak, terima kasih. Jadi sebenarnya awalnya Widi memutuskan untuk ingin mewakili Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu mengirim kayak form pendaftaran via online dulu ke Yayasan Putri Indonesia. Oke. Setelah itu dihubungi untuk audisi pusat karena kan Sulawesi Tengah kebetulan nggak ada pemilihan langsung ya Kak. Jadi ditelepon, dihubungi untuk ke nasional, ke pusat. Di sana juga ada beberapa, nggak hanya Widi sendiri aja. Jadi ada beberapa putri-putri juga dari Sulawesi Tengah yang mengikuti Kandidat audisinya. Dan akhirnya setelah audisi terpilihlah menjadi top 3, top 3. Setelah itu voting dan lain sebagainya terpilihlah menjadi top 2 dan akhirnya Widi yang menyandang gelar Putri Indonesia Sulteng Favorit tahun 2022. Begitu ya. Jadi yang Iya. terfavorit gitu Iya, ya. betul. Karena kalau Putri Indonesia Sulawesi Tengah ada Bigel Iya, ya. Kak Abigail Pinkan. Oke. Betul. Nah, sekarang ini kan lagi banyak marak-maraknya itu kan TikTok dan lain sebagainya. Iya. Apakah Widi juga tertarik itu di kalau saya bilang media sosial yang Iya. lagi viral banget itu? Gimana cerita sedikit ada tidak? Kebetulan memang Widi kalau di Bali sama teman-teman emang bisa dibilang ya konten creator lah ya. Tapi emang belum yang jago-jago banget enggak, karena sama teman-teman kebetulan Widi punya akun TikTok juga, tapi di situ kita bertim gitu dan buatnya itu kayak film-film pendek gitu Kak. Jadi film-film pendek yang mengedukasi, yang ada inspirasinya, yang ada motivasinya di TikTok gitu. Jadi Gitu ya. tertarik juga karena lagi tren banget kan Kak di TikTok. Ya, trennya TikTok. Jadi Iya. banyak sekarang anak-anak muda memang yang senang Iya. bikin video, jadi konten kreator Iya, seperti benar. itu. Bagus karena banyak ide Iya. ya dari situ kan gitu. Iya. Jadi kreatif ya kita ya. Betul. Jadi apa ya, kalau saya bilang, kalau mungkin ya kalau di zamanku dulu itu agak susah kita Iya. untuk bisa menyalurkan Iya, bakat bener. karena kita tidak punya wadah. Betul. Kalau sekarang kita pegang handphone yang kita bisa mau ngapain saja begitu kan Betul. gitu. Mau bikin apa saja di HP pasti Iya, bisa begitu. Yang penting mau saja begitu Iya, kan. betul. Nah, selain konten creator, Widi juga kan Putri Indonesia ya, Iya. favorit gitu. Apakah dari yayasan sendiri ada tidak Widi dimasukkan di program-program apa begitu? Kalau saat ini belum ya Kak, lebih fokus untuk di daerah, untuk bertugas di Sulawesi Tengah. Begitu. Iya. Jadi Widi sekarang memang fokus untuk lebih banyak stay di Palu. Di Palu. Untuk maaf Besti. Apa istilahnya kalau di TikTok itu? Aurat, bukan aurat. Aurora ya. Aurora saya kelihatan gitu. Oke, terima kasih Bang Dani, luar biasa. Aurora saya hampir saja terlihat. Maaf kan Widi yang tidak melihatnya kan kasihkan ngomong kali ya. Iya betul. Oke. Nah, kira-kira kalau seumpamanya nantinya pasti kan ingin juga mendaftar jadi Putri Indonesia lagi kan Iya, gitu. Ingin pastinya. ikut lagi Iya, ajang ini ya. iya, betul. Kira-kira apa, karena kan sudah pengalaman pernah ikut gitu. Kira-kira apa yang sebenarnya harus di-upgrade untuk bisa menjadi Putri Indonesia? Jadi kasih tips dulu buat teman-teman di rumah. Oke, jadi sebenarnya menjadi seorang Putri Indonesia itu menurut Widi bukan hanya cantik ya Kak, tapi juga seperti moto mereka, brain, beauty, behavior. Jadi harus cerdas dan juga harus
berattitude yang baik. Jadi kalau ditanya apa yang mau di-upgrade lagi, pastinya banyak sih Kak. Mulai dari seperti yang dibilang tadi, public speaking, terus juga mental, fisik, materi-materi tentang Sulawesi Tengah, tentang Indonesia, pokoknya semua harus dipelajari sih Kak. Iya. Biasa ya. Memang bukan cuma satu bidang ya, karena kan menjadi Putri Indonesia itu bisa menjadi brand ambassador gitu. Betul. Jadi dia harus bisa berbicara di depan umum betul, gitu. Karena menjadi role model. Ya, begitu ya. Iya. Jadi memang kalau punya cita-cita ingin menjadi Putri Indonesia atau ingin ikut-ikut ajang putri begitu, memang harus secara bukan fisik saja ya. Jadi otaknya harus diisi gitu. Entah itu banyak membaca kayak gitu ya. Iya, betul. Banyak membaca. Jadi banyak membaca, review. Apalagi sekarang kan media sosial juga udah cepet ya. Mungkin pada malas baca buku, dari media sosial aja, nggak ada alasan untuk malas membaca karena sekarang dari HP pun bisa. Jadi intinya itu pengetahuan yang harus kita punya ya. Gitu. Nah, kalau bicara kemarin kan audisinya, jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang keluar pada saat wawancara itu? Sebenarnya kalau pada saat wawancara sebenarnya nggak yang yang tentang pengetahuan umum gitu, enggak, lebih kayak diri kita sih, attitude kita, ya, gitu. Karakter ya. Iya betul, karakter kita dinilai dari gimana kita baru masuk, semuanya dinilai gimana cara duduk, gimana cara semua. Saya sudah dan saya bercita-cita ingin jadi putri Tanah Kaili. Udah bagus Kakak duduknya. Ya jadi mulai dari attitude-nya betul Kakak tadi, karakternya kita, dan apa-apa aja nih pokoknya tentang kita, semua tentang diri kita sih yang lebih ditanya, seperti itu gitu ya. Apakah juga ditanya tentang sikap kita atau pandangan kita soal-soal mungkin sosial atau politik kayak begitu, ada tidak? Belum. Kalau waktu audisi sih belum ya, tapi mungkin kalau di nasionalnya mungkin ada. Sudah sampai di situ ya. Tapi berarti kalau untuk skop Sulawesi Tengah belum sampai di situ ya pertanyaannya ya. Iya betul. Nah, ini harus dipelajari teman-teman semua dipersiapin. Gitu. Jadi kalau ada cita-cita ya pengen jadi Putri Indonesia seperti Widi, kenapa tidak? Widi umurnya berapa? 17 tahun loh dia sudah jadi Putri Indonesia. Jadi sebenarnya masih punya banyak kesempatan sih buat teman-teman dari umur 17 sampai 24 ya. 25-24 ya, gitulah. Jadi kalau umurnya masih sekitar itu, kenapa tidak kan gitu. Betul, harus berani mencoba pastinya. Pokoknya nggak usah takut gagal kalau menurut Widi, karena dari pengalaman kan kita bisa belajar untuk kedepannya. Kalau fisik mungkin bisa di-upgrade ya, bisa dirubah, bisa permak begitu, dipercantik ya. Cuman bagaimana otak begitu yang diisi begitu, pengetahuannya. Jadi kecerdasannya bukan cuma kecerdasan secara pengetahuan saja, tapi kecerdasan dalam attitude gitu kan ya, akhlaknya juga gitu kan, karakter itu luar biasa. Jadi memang untuk jadi putri itu banyak bebannya juga gitu. Apalagi ini di Palu ini, aduh. Terus terang saya ini orang Palu, jadi kadang-kadang suka aneh-aneh dalam artian ya, tahu sendiri kan orang Palu bahasanya kasar begitu kan. Tapi sebenarnya bukan soal kasarnya ya, gitu. Bagaimana itu kan kita bisa menempatkan diri. Iya betul, ya kan? betul. Gitu. Karena kan istilahnya kita harus bisa menempatkan diri, nggak mungkin dong orang seru-seruan kitanya diem jaim-jaiman kan, betul. Nggak seru. Apakah di waktu ikut audisi Putri Indonesia itu ada materi-materi yang juga diajarkan di sana? Kalau materi-materi itu belum ada ya Kak, karena waktu itu masih audisi. Itu kembali lagi ke masing-masing sih Kak, nyari gitu ya? Nyari referensi sendiri. Saya mau belajar sendiri gitu. Oh begitu. Iya. Tapi memang sudah mereka sudah juga pengen tahu tentang minat kita gitu. Betul. Mereka udah tahu gitu, pokoknya dari kita baru masuk, mereka udah tahu karakternya kita, attitude kita udah bisa kelihatan. Masa sih? Ini pun juga nggak percaya, tapi memang kayaknya begitu. Kalau ikut Putri Indonesia, karena saya ketahuan orangnya nanti kan. Maksudnya ketahuan saya tukang makan gitu kan, dari postur tubuh berarti. Oke, bestie, aduh. Iya, ini Putri Indonesia luar biasa ya, kita banyak
apa istilahnya belajar ya begitu. Karena kalau untuk umuran saya mungkin itu sudah terlambat ya, tapi saya berharap teman-teman di podcast Palu khususnya yang masih muda-muda gitu, 17 sampai 25 tahun, 24 ya? Ya, 25 24 gitu ya, yang pengen ikut, kenapa tidak gitu kan. Nah, cuman memang ya ada support gitu, harus ada support juga dari lingkungan, keluarga, orang tua. Iya, kalaupun ada sih mungkin beberapa orang yang tetap bisa sukses ya walaupun tidak disupport. Nah, itu karena memang dia pejuang. Iya. Kembali lagi itu karena kemauan dia gitu. Untuk berusaha ya kan. Karena dia memang pejuang begitu. Jadi tinggal pilih kita mau jadi butiran debu atau mau jadi berlian di debu itu ya, begitu ya, luar biasa. Waduh, tapi asik ya cerita dengan Widi. Terima kasih banyak loh Kak, emang seru nih sama Kak Ratu loh. Masa sih, sebenarnya saya pengen sekali jadi Putri Indonesia, cuman sudah terlambat untuk itu kan. Apa ya? Ya sudah, kalau begitu saya pengen tahu apa kira-kira yang ingin disampaikan buat teman-teman ya terkait dengan bagaimana sih cara kita mengupgrade terus mengupgrade kapasitas kita terus, ada tidak saran-saran dari Widi sendiri gitu? Kalau menurut Widi buat teman-teman yang mau mengupgrade dirinya pastinya untuk mengejar cita-citanya harus tahu dulu nih passionnya di mana. Passionnya di mana. Kalau memang udah passionnya di situ, udah ngerasa cocok, tekuni. Dan jangan pernah, yang Widi bilang tadi, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha sampai benar-benar Tuhan bilang jalan kamu bukan di sini. Oh begitu? Iya. Dan juga menurut Widi, kegagalan sesungguhnya adalah ketika kita nggak mau mencobanya. Betul setuju. Kan? Aduh, jadi luar biasa ya kalau saya hadirkan Widi memang di sini gitu, apalagi di Women's Day ini gitu kan. Jadi bagaimana perempuan di Sulawesi Tengah, di Palu itu bisa mengupgrade dirinya, kapasitasnya untuk jadi lebih baik. Widi, terima kasih banyak saya. Terima kasih banyak juga Kak. Dan yang pasti kita berharap dengan podcast ini banyak hal yang bisa berubah ya, mungkin dari mindset, cara berpikir kita begitu. Bagaimana jangan melihat orang hanya dari negatifnya. Wah dia itu kan begini, dia anaknya ini, jangan gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa melihat apa yang kita punya begitu untuk kita upgrade. Oke? Saya pikir sebenarnya itu hal yang penting ya buat teman-teman semua, khususnya buat yang masih muda ya, 17 sampai 25 tahun gitu masih bisa. Teman-teman untuk bisa bergabung juga dengan Widi, karena Widi pasti akan ikut juga nanti lomba-lomba berikutnya. Saya tahu putra-putri Sulawesi Tengah itu banyak Widi yang luar biasa. Yakin banget putra-putri teman-teman semua yang seumuran sama Widi atau bahkan 20-an banyak banget yang berbakat, cuma memang mungkin saat ini belum percaya diri, tapi nggak apa-apa, harus percaya diri, harus diasah lagi kemampuannya supaya bisa percaya diri dan berani tampil pastinya. Terima kasih banyak Widi, dan akhirnya kita sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Caleda. Cantik, lembut dan anggun. Tempat wanita bicara hanya di sini di Caleda. Bersama saya Ratu Balgis dan juga ada Widi Asyotami. Dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Palu Top, podcastnya orang Palu. Bye.